Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di channel ini kita bisa belajar berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, statistika, penelitian, pendidikan, biologi, hingga berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis korelasi menggunakan SPSS. Ada 4 analisis korelasi yang akan kita pelajari, yaitu korelasi Pearson, Kendall, Spearman, dan point biserial correlation. Ada 4 ya, lumayan banyak, tetapi analisis ini keempatnya sebetulnya memiliki langkah yang sederhana. Oleh karena itu, dibandingkan dengan video sebelumnya yang menjelaskan ANOVA atau bahkan ANCOVA, analisis korelasi jauh lebih mudah dan sederhana. Kemudian, selain melakukan analisis korelasi tersebut, sama juga seperti video sebelumnya, kita juga akan belajar menentukan effect size dari analisis korelasi. Tapi sebelum saya memulai video ini, saya berharap kalian telah menginstal SPSS di komputer kalian masing-masing. Kita mau belajar SPSS, tentunya akan lebih mudah kalau kalian sudah memiliki SPSS masing-masing. Selanjutnya, saya juga berharap kalian telah paham tentang tampilan dasar dari SPSS. Selain itu, kalian juga dengan mudah mengoperasikan menu-menu yang biasa digunakan di SPSS. Bila belum paham, kalian bisa membuka video saya tentang pendahuluan dan cara memasukkan data di SPSS. Oke. Tujuan saya membuat video ini adalah saya berharap kalian mampu menganalisis keterpenuhan asumsi sebelum uji korelasi dilakukan. Selain itu, setelah asumsinya bisa dianalisis, kalian juga saya harapkan mampu melakukan uji korelasi parametrik menggunakan SPSS. Setelah korelasi parametriknya ditentukan, kita juga berharap kalian bisa menentukan effect size-nya. Namun, ketika asumsi dari korelasi parametriknya tidak terpenuhi, saya harap kalian juga mampu melakukan analisis korelasi non-parametrik dengan tentunya menggunakan SPSS. Dan yang terakhir, kalian mampu melaporkan hasil analisis dari analisis korelasi yang telah kalian lakukan tadi. Nah, apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah analisis bivariat yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan arah hubungan di antara keduanya. Dikatakan analisis bivariat karena pada analisis korelasi hanya melibatkan dua variabel. B itu 2 ya. Jadinya dikatakan analisis bivariat. Kemudian di sini kita lihat, kita akan melihat ada tidaknya hubungan signifikan dari kedua variabel tersebut. Tetapi tidak hanya hubungannya, melainkan juga arahnya. Ketika kita melakukan analisis, maka kita mendapatkan nilai koefisien korelasi yang dapat bervariasi dari positif 1 hingga negatif 1. Bila nilai koefisiennya mendekati 0, maka kekuatan hubungannya semakin rendah. Namun bila mendekati 1, maka kekuatan hubungannya semakin besar. Ketika koefisiennya positif, maka ketika salah satu variabel mengalami peningkatan nilai, variabel satunya juga akan mengalami peningkatan nilai juga. Namun sebaliknya, ketika koefisien yang kita peroleh negatif, maka di satu variabel akan mengalami peningkatan, sedangkan di variabel lainnya mengalami penurunan. Yang satu semakin besar, namun diikuti dengan satu variabel lain yang semakin kecil. Begitu ya. Jadinya misalkan kita ingin mengetahui hubungan antara keterampilan berpikir dengan keterampilan bertindak, ketika koefisiennya positif, semakin tinggi skor keterampilan berpikirnya, semakin tinggi pula skor keterampilan bertindaknya. Namun ketika koefisien yang dihasilkan negatif, maka semakin tinggi keterampilan berpikirnya, semakin rendah keterampilan bertindaknya. Lalu kita akan melihat terlebih dahulu apa itu korelasi Pearson. Nah, korelasi Pearson ini dikenal juga dengan Pearson-R correlation atau Pearson product moment correlation. Sehingga kalau kita membaca-baca ada yang menuliskan Pearson product moment. Jadinya itu sama dengan
korelasi Pearson. Orang Indonesia biasanya hanya menyebutkan korelasi Pearson. Ya. Kemudian analisis ini digunakan untuk menentukan ukuran kekuatan dan arah hubungan yang ada di antara dua variabel yang diukur pada setidaknya skala interval. Sehingga minimal variabel kita itu pengukurannya interval. Karena minimal interval hanya ada dua skala yang memungkinkan, yaitu interval dan rasio. Kalau data kita ordinal apalagi nominal, kita tidak bisa menggunakan analisis korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linier. Oleh karena itu, bila kita membaca berbagai penelitian yang judulnya adalah hubungan antara ini dan itu, maka biasanya peneliti menggunakan korelasi Pearson. Kita akan lebih mudah menjumpai penelitian hubungan dengan menggunakan korelasi Pearson ketimbang analisis korelasi yang lainnya. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi data yang diperbolehkan untuk dianalisis menggunakan korelasi Pearson. Yang pertama, kedua variabel harus diukur dalam skala interval atau rasio. Karena seperti yang saya katakan tadi, penggunaan korelasi Pearson itu hanya digunakan ketika kita ingin melihat hubungan di dua variabel yang minimal skalanya interval. Sehingga yang diperbolehkan hanyalah skala interval atau rasio. Nominal dan ordinal tidak diperbolehkan. Kemudian, dua variabel kontinu tersebut harus dapat dipasangkan. Interval dan rasio kan termasuk kategori, termasuk variabel kontinu. Nah, karena di sini disyaratkan harus dapat dipasangkan dalam tanda petik, maka tentunya ketika kita ingin melihat hubungan kedua variabel, jumlah data di kedua variabel tersebut harus sama. Dalam petik dipasangkan itu bagaimana? Jadinya data pertama di satu variabel dipasangkan dengan data pertama di variabel satunya. Data kedua di variabel A dipasangkan dengan data kedua di variabel B. Artinya jumlahnya sama sehingga bisa disejajarkan atau dipasangkan. Karena dipasangkan tentunya ada indikator yang digunakan untuk memasangkan. Misalkan tadi kita ingin melihat ada tidaknya hubungan signifikan antara keterampilan berpikir dan bertindak. Kita melibatkan 20 responden. Responden 1 sampai responden 20. Setiap responden kita kumpulkan data keterampilan berpikir dan bertindaknya. Nah, di sini posisi responden kita gunakan sebagai parameter untuk memasangkan data keterampilan berpikir dan bertindak. Sehingga ketika kita memiliki data keterampilan berpikir responden 1, maka data keterampilan berpikir responden 1 ini kita pasangkan dengan data keterampilan bertindak responden 1 juga. Kalau dari responden 10, ya udah kita pasangkan data keterampilan berpikir responden 10 dengan data keterampilan bertindak dari responden 10 itu juga. Karena apa? Karena parameter yang kita gunakan untuk memasangkan di sini adalah responden tersebut. Kemudian, asumsi selanjutnya adalah harus terjadi independensi observasi. Oleh karena itu, ketika kita mengambil data di salah satu subjek, kita asumsikan data tersebut tidak dipengaruhi oleh subjek yang lain. Asumsi lain yang perlu kita cek adalah ketidakhadiran outlier yang signifikan. Kemudian, datanya juga harus terdistribusi secara normal. Misalkan tadi keterampilan berpikir dan bertindak, maka kedua variabel tersebut, baik berpikir dan bertindak, datanya harus terdistribusi secara normal. Lalu, homoskedastisitas juga harus tercapai, alias residual terdistribusi secara merata. Bagaimana cara mengetahuinya? Nanti akan kita pelajari ketika kita melakukan tutorial di video ini. Dan yang terakhir, hubungan dua variabel tentunya harus linier, karena korelasi Pearson digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan di antara dua variabel yang memiliki hubungan yang linier. Kalau datanya tidak berhubungan secara linier, ya kita tidak bisa menggunakan korelasi Pearson. Korelasi yang kedua adalah point biserial correlation. Ya, point biserial correlation itu bahasa Indonesianya korelasi biserial titik.
Korelasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara satu variabel kontinu dan satu variabel dikotomis. Dikotom itu terbagi dua. Nah, di sini dikatakan sebenarnya korelasi ini merupakan kasus khusus dari korelasi Pearson. Jadinya sebetulnya sama aja dengan korelasi Pearson, namun yang membedakannya ketika kita melakukan analisis korelasi Pearson, kedua variabel harus dalam bentuk kontinu datanya, bisa interval atau rasio. Namun, bila salah satu variabel tersebut bukan kontinu, melainkan variabel dikotomis, sehingga analisisnya berubah menjadi poin biserial. Ya, seperti yang saya katakan tadi, variabel dikotomis itu menyebabkan data terbagi dua. Misalkan, variabel dikotomis itu adalah pengetahuan terhadap COVID. Pengetahuan terhadap COVID kita bagi menjadi dua, baik dan tidak baik. Nah, kemudian kita ingin melihat korelasi antara pengetahuan terhadap COVID dengan keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir itu skalanya kontinu ya, sedangkan pengetahuannya tadi karena datanya hanya tahu dan tidak tahu, maka variabelnya masuk dalam variabel dikotomis. Contoh kasusnya nanti akan kita lihat secara langsung ketika kita melakukan analisis. Nah, asumsi uji korelasi poin biserial yang pertama adalah salah satu dari dua variabel harus diukur dalam skala kontinu. Sedangkan variabel lainnya harus dikotomis, sama seperti artinya tadi ya. Kemudian, tidak ada outlier yang signifikan di kedua kelompok. Kedua kelompok apa ini? Misalkan tadi ya, kita ingin melihat hubungan antara pengetahuan terhadap COVID dengan keterampilan berpikir. Pengetahuan terhadap COVID tadi bentuknya adalah dikotomis, tahu tidak tahu. Sehingga di sini ada responden yang tahu, paham terkait COVID, dan ada responden yang tidak paham atau tidak tahu terkait COVID. Di sini respondennya terbagi menjadi dua kelompok. Nah, responden dari kedua kelompok ini, setiap responden kan punya data keterampilan berpikir. Jadinya, sebaran data di keterampilan berpikir dari kelompok yang tahu COVID, dan sebaran data keterampilan berpikir dari kelompok yang tidak paham COVID sama-sama harus tidak memiliki outlier. Selain tidak ada outlier yang signifikan, data kedua kelompok tadi, baik kelompok tahu dan tidak tahu, harus terdistribusi secara normal. Selain itu, varians kedua kelompok juga harus homogen. Ya, keragaman data antara keterampilan berpikir dari kelompok yang tahu dengan keterampilan berpikir kelompok yang tidak tahu harus homogen atau tidak berbeda signifikan. Kemudian korelasi selanjutnya adalah kendal tau B correlation. Ya, itu simbolnya simbol tau kayak T, kemudian B, ditulis miring semua. Nah, analisis korelasi kendal tau ini termasuk analisis non parametrik, sehingga tidak perlu melihat apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Kemudian, analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah asosiasi yang ada di antara dua variabel yang diukur, setidaknya pada skala ordinal. Nah, karena minimal ordinal, maka bisa kita juga menggunakan skala kontinu. Minimal ordinal, jadinya ordinal boleh, interval boleh, rasio juga boleh, tetapi nominal tidak boleh. Kemudian, korelasi selanjutnya adalah Spearman rank order correlation. Analisis ini juga termasuk non-parametrik. Dan sama juga seperti kendal tau tadi, variabel yang diukur setidaknya juga pada skala ordinal. Begitu ya. Jadinya ketika data kita yang kita analisis ternyata bukan keduanya kontinu, namun ada ordinalnya, kita bisa menggunakan Spearman maupun kendal tau. Oke, sekarang waktunya kita belajar melakukan analisis korelasi. Sebelumnya kita anggap kita telah melakukan penelitian di salah satu sekolah. Penelitian tersebut melibatkan 40 siswa, dan dari ke-40 siswa tersebut kita kumpulkan 4 variabel. Yang pertama adalah gender mereka, kemudian kesadaran metakognitif mereka,
lalu hasil belajar mereka, dan yang terakhir tingkat kesukaan mereka untuk membaca. Di sini gender sudah saya labeli dengan angka 1 dan 2. 1 laki-laki, 2 perempuan. Dan gender ini termasuk data dikotom karena membagi data kita menjadi 2 kelompok, kalau tidak laki-laki ya perempuan. Kemudian data kesadaran metakognitif dan hasil belajar termasuk ke dalam variabel continue. Dan yang terakhir variabel kita adalah tingkat kesukaan membaca. Saya labeli dari angka 1 hingga 4, dari tidak suka hingga sangat suka. Sehingga variabel tingkat kesukaan membaca termasuk skala ordinal. Karena bisa kita urutkan dari 1 yang tidak suka, kemudian 2 kurang suka, 3 suka, kemudian yang terakhir 4 sangat suka. Data sudah siap, maka sekarang kita dapat langsung menuju SPSS. Oke, silakan dibuka SPSS-nya masing-masing. Nah, di sini kita bisa tulis ya variabel-variabel tadi di Excel itu apa saja. Yang pertama ada di gender, kemudian keterampilan metakognitif bisa kita tulis KM, kemudian hasil belajar bisa kita tulis HB, kemudian yang terakhir tingkat kesukaan membaca, misalkan kita singkat menjadi TKM. Kita singkat karena di variabel di kolom name kita tidak bisa menggunakan karakter spasi. Di label bisa kita tulis secara lengkap. KM itu tadi keterampilan metakognitif. Kemudian HB itu hasil belajar. Dan TKM tingkat kesukaan membaca. Oke, label sudah kita tuliskan. Kemudian sekarang kita menambahkan value dari kelompok-kelompok data yang tadi ada di Excel. Yang pertama gender. Ya, didasarkan pada data Excel tadi, gender itu 1 laki-laki, 2 perempuan. Kalau tingkat kesukaan, 1 tidak suka, 2 kurang suka, 3 suka, 4 sangat suka. Sekarang kita labeli ya di SPSS kita. Gender kita labeli, pertama kursor kita arahkan di sisi kanan value di baris gender. Kemudian kita klik kiri sekali, sehingga akan muncul kotak value label. Pertama kita tulis value pertama, labelnya adalah laki-laki. Kemudian bisa kita tekan enter. Lalu value kedua kita tulis angka 2, kemudian di labelnya kita tulis perempuan. Kemudian bisa kita tekan tombol enter di keyboard kita masing-masing. Dan yang terakhir kita klik tombol OK. KM dan HB, keterampilan metakognitif dan hasil belajar tidak perlu kita beri value. Namun di TKM, tingkat kesukaan membaca, kita beri value. Sekali lagi, kursornya kita arahkan ke sisi kanan dari kolom value di baris TKM. Kemudian kita klik kiri sekali, sehingga akan muncul kotak value labels. Kita lihat lagi ya tadi di Excel, labelnya adalah 1 sampai 4, tidak suka, kurang suka, suka, sangat suka. Maka di SPSS bisa kita beri label yang sama. 1 value-nya, labelnya tidak suka. Kemudian enter. Kemudian value yang kedua. Value yang kedua apa tadi? Kurang suka ya. Kita tulis di label kurang suka. Kemudian enter. Kemudian yang ketiga suka. Yaitu value-nya kita tulis 3, labelnya suka. Kemudian enter lagi. Kemudian value yang terakhir 4 dan labelnya sangat suka. Ya, seperti ini ya. Setelah keempatnya kita beri label dari tidak suka sampai sangat suka, kemudian kita klik tombol OK. Kemudian di kolom missing, kolom align ini tidak perlu kita ubah. Namun di measure bisa kita sesuaikan. Gender. Ya, kita awalnya perlu mengarahkan kursor kita di sisi kanan dari kolom measure di baris gender. Kita klik kiri sekali sehingga ada pilihan di sini ya. Gender itu termasuk nominal karena kita tidak bisa mengurutkan mana yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan.
Ya, meskipun kita beri label laki-laki 1 perempuan 2, bukan berarti laki-laki itu misalkan lebih tinggi dari perempuan. Ini hanya pemberian angka secara acak saja. Kemudian keterampilan metakognitif, kita beri measure-nya adalah skill, karena dia termasuk variabel kontinu. Hasil belajar pun juga skill. Sedangkan tingkat kesukaan membaca, measure-nya adalah ordinal. Nah, di variabel view sudah kita define variabel kita, sudah kita tentukan variabel dari penelitian kita. Sekarang waktunya kita memasukkan data kita dengan cara kita pindah ke tampilan data view. Kursor kita arahkan ke pojok kiri dari window dataset, kemudian kita klik tombol data view. Kemudian kita kembali ke Excel, kemudian kita copy semua data ini. Ya, data dari baris kedua ini ya, data angka-angka ini kita blok sampai baris nomor 41. Kemudian kita tekan Ctrl C secara bersamaan di keyboard masing-masing, sehingga muncul garis putus-putus yang bergerak seperti ini. Kemudian kita kembali ke SPSS di tampilan data view, kemudian kita klik baris pertama dari kolom pertama, kemudian kita tekan Ctrl V di keyboard masing-masing, sehingga komputer akan mengcopy data di Excel tadi ke SPSS. Di sini bisa kita lihat data sudah tercopy. Nah, misalkan tampilan di kalian masih angka-angka, bukan label seperti laki-laki, perempuan, kurang suka, tidak suka, dan seterusnya, kalian bisa mengklik tombol menu di bagian kanan atas ini ya, value label, yang ikonnya ada tulisan A dan satunya. Kalau kalian klik, maka tampilan di data kalian bisa dalam bentuk angka-angka ataupun label dari angka-angka tersebut. Terserah kalian enaknya seperti apa. Oke, data sudah siap. Namun, lebih baik kita save terlebih dahulu data ini biar tidak hilang. Caranya kita klik gambar disket di bagian pojok kiri atas dari tampilan data view kita. Kita klik kiri sekali. Kemudian setelah muncul kotak dialog Save Data As, kita tentukan folder mana yang ingin kita gunakan sebagai tujuan penyimpanan file kita. Misalkan di sini saya akan memilih folder korelasi dan regresi linear sederhana. Setelah folder sudah kalian temukan, di file name kalian ganti nama filenya sesuai keinginan kalian. Misalkan saya ingin menamai file ini sebagai data korelasi. Setelah nama yang kalian inginkan sudah kalian tik, lalu kalian tekan enter di keyboard kalian masing-masing. Oke, data sudah siap. Filenya juga sudah kita simpan. Di bagian output pun sudah dilaporkan bahwa file tadi sudah tersimpan. Sekarang waktunya kita melakukan analisis. Bagi yang belum tahu, ini merupakan window output ya. Jadinya ketika kita membuka SPSS, secara otomatis SPSS akan membuka window data view, dataset. Ya, ini window dataset yang terdiri atas data view dan variable view. Namun, selain window ini juga ada satu window lagi, yaitu window output seperti ini. Oke, sekarang waktunya kita melakukan analisis. Kita bisa menggunakan window dari output maupun window dataset kita, terserah mau melakukan analisisnya dari mana. Yang jelas, kita kalau ingin melakukan analisis korelasi, kita klik terlebih dahulu menu Analyze. Ya, menu Analyze kita klik kiri sekali. Kemudian kita pilih Correlate. Ya, setelah Correlate kita pilih, kemudian kita pilih Bivariate. Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Kemudian kita klik kiri sekali. Oke, sekarang kita belajar terlebih dahulu analisis korelasi Pearson. Analisis korelasi yang digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan signifikan serta arah hubungan dari kedua variabel kontinu. Tadi kita memiliki 4 data, gender, keterampilan metakognitif, hasil belajar, dan tingkat kesukaan membaca. Karena kita ingin belajar Pearson terlebih dahulu, maka hanya variabel kontinu yang kita masukkan, yang kita analisis.
yaitu keterampilan metakognitif dan hasil belajar. Variabel-variabel tersebut kita pindahkan ke kotak variables yang ada di sisi kanan ini. Caranya bagaimana? Kita klik keterampilan metakognitif sekali, kemudian kita klik tanda panah ini sekali. Sehingga keterampilan metakognitif berpindah dari kotak kiri ke kotak kanan. Variabel kedua kita adalah hasil belajar. Kita klik hasil belajar, kemudian kita klik tanda panah ini. Sehingga kedua variabel yang ingin kita analisis sudah masuk di kotak variables. Kemudian di correlation coefficient kita pastikan person sudah tercentang. Karena ini sudah tercentang, sudah beres. Sekarang waktunya kita klik OK. Nah, ini merupakan output dari korelasi person. Cara membacanya bagaimana? Kita dasarkan pada nilai sig yang dihasilkan. Ya, di sini nilai signya 0,000. Ini jauh di bawah 0,05. Sama seperti analisis lainnya, ketika p-value atau sig-nya kurang dari 0,05, maka kita simpulkan ada asosiasi atau ada hubungan signifikan di antara dua variabel tersebut. Di sini ada dua kali hasil ya, kita bisa pilih salah satu, angkanya sama. Kalau di 3 baris pertama ini, kita membandingkan keterampilan metakognitif, bukan membandingkan ya, kita menghubungkan keterampilan metakognitif dengan hasil belajar. Kalau yang di 3 baris terakhir, kita menghubungkan hasil belajar dengan keterampilan metakognitif, tinggal dibalik-balik saja sehingga angkanya sama. Ya, jadinya sig-nya sama dengan 0,000, koefisien personnya juga sama 0,991. Oke, itu cara melakukan analisis korelasi person. Seperti yang saya katakan tadi, sangat sederhana. Namun ingat, meskipun sederhana, data yang akan dianalisis menggunakan korelasi person juga harus memenuhi asumsi. Dan asumsi-asumsi tersebut kita laporkan di awal. Asumsinya apa saja? Yang pertama tadi, kita ingin menghubungkan dua variabel di mana kedua variabel harus berupa variabel kontinu. Sudah terpenuhi. Kemudian, independensi observasi. Anggap saja juga sudah terpenuhi. Kemudian, tidak ada outlier yang signifikan. Selanjutnya adalah kedua variabel terdistribusi secara normal. Bagaimana cara melakukan analisis normalitasnya? Sama seperti di video sebelumnya. Caranya mudah, kita klik menu Analyze lagi, kemudian Descriptive Statistics, kemudian kita pilih Explore. Kemudian, data variabel keterampilan metakognitif dan hasil belajar kita pindahkan ke kolom Dependent List. Caranya, kita klik keterampilan metakognitif, kemudian kita klik tanda panah di sisi kiri Dependent List. Begitu juga hasil belajar. Kita klik kiri sekali, kemudian kita klik tanda panah sehingga hasil belajar pindah ke kotak Dependent List. Kemudian di sebelah kanan ada menu-menu. Pilih menu Plots. Klik kiri sekali. Kemudian di kotak Box Plots kita pilih yang None. Di kotak yang deskriptif kita hilangkan centangnya. Kemudian di bagian tengah ada tulisan Normality Plot with Test, kita klik kiri sekali sehingga tercentang. Setelah tampilannya seperti ini, kita tekan tombol Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Tapi kita tunggu terlebih dahulu ya, karena biasanya uji normalitas itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan ketika kita melakukan analisis yang lainnya. Nah, di sini muncul, kita langsung lihat daftar isinya, kita pilih Test of Normality di sisi kiri layar kalian. Kita klik kiri sekali, sehingga di sisi layar kanan langsung memperlihatkan hasil analisisnya. Ada dua hasil analisis normalitas, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kita bisa pilih salah satu yang prinsipnya sama. Ketika di atas 0,05 sig-nya, maka data terdistribusi secara normal.
Di sini kita lihat baik Kolmogorov maupun Shapiro dan baik keterampilan metakognitif maupun hasil belajar, nilai SIG-nya selalu di atas 0,05. Sehingga kita simpulkan kedua variabel ini, keterampilan metakognitif dan hasil belajar, sama-sama terdistribusi normal. Asumsi normalitas terpenuhi. Asumsi yang lain apa? Tidak terjadi heteroskedastisitas, alias datanya bersifat homoskedastisitas. Cara melakukan analisisnya bagaimana? Nah, kita menumpang analisis yang lain untuk mendapatkan hasil analisis homoskedastisitas. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita klik menu Analyze. Kemudian kita pilih Regression. Lalu kita pilih Linear. Kita klik kiri sekali. Kemudian dependent list-nya kita masukkan misalkan hasil belajar. Ya, hasil belajar kita klik kiri sekali, kemudian kita pindahkan ke dependent list. Lalu, keterampilan metakognitif kita klik kiri sekali, kemudian kita masukkan ke kotak independent. Nah, karena kita tadi ingin melihat asosiasi atau hubungan antara hasil belajar dan keterampilan metakognitif, maka dependent dan independentnya di antara kedua variabel tersebut. Misalkan ketika kalian ingin melakukan analisis ini kalian balik juga tidak apa-apa. Misalkan dependentnya adalah keterampilan metakognitif, independentnya adalah hasil belajar. Oke, kemudian di sisi kanan ada plot. Kita klik plot. Nah, setelah itu akan muncul kotak linear regression plot. Di sini ada Y dan ada X. Y kita isi Z resid ya, jadinya Z resid ini kita klik kiri sekali, kemudian kita klik tanda panah di samping kotak Y sehingga Z residnya masuk ke kotak Y. Sedangkan X-nya adalah Z pred. Ya, jadinya Z pred kita klik kiri sekali, kemudian tanda panah di sisi kolom X kita tekan sehingga Z pred masuk di kotak X. Kemudian continue, lalu kita klik OK. Seperti yang saya katakan tadi, kita ingin melihat homoskedastisitas, tetapi kita menumpang melihat homoskedastisitas menggunakan analisis yang lain, yaitu analisis regresi. Oleh karena itu, tabel-tabel hasil analisis regresi tidak perlu kita lihat. Kita langsung melihat di plot yang dihasilkan. Di sisi kiri, daftar isinya kita langsung klik yang paling bawah. Z resid by Z pred scatter plot. Kita klik kiri sekali. Nah, ini merupakan hasil analisis homoskedastisitasnya. Prinsipnya adalah ketika titik-titiknya tidak kecenderungan mengalami pembesaran atau pengecilan sepanjang jalan dari kiri ke kanan, maka residunya terdistribusi secara merata. Ya, tetapi ketika misalkan titik-titik ini semakin kelihatan semakin menyempit, atau sebaliknya di sisi kiri ini titik-titiknya sempit, kemudian di sisi kanan titik-titiknya semakin menyebar, maka terjadi heteroskedastisitas. Jadinya homoskedastisitasnya tidak terpenuhi. Begitu ya, itu cara melakukan uji asumsi homoskedastisitas. Insya Allah di video yang lain saya akan mencoba mengeksplorasi apa itu homoskedastisitas dan bagaimana contoh-contoh grafiknya. Dan bagaimana cara melakukan analisis homoskedastisitas dengan menggunakan cara yang lain dan uji yang lain. Namun di video kali ini kita gunakan contoh pengerjaan yang paling sederhana. Tidak perlu kita terlalu dalami terlebih dahulu. Oke, asumsi homoskedastisitas sudah kita analisis. Dan asumsi lain yang perlu kita analisis adalah ada tidaknya atau keberadaan linearitas antara kedua variabel. Jadinya antara antara kesadaran metakognitif dan hasil belajar ini hubungannya linear atau tidak. Cara melihatnya bagaimana? Ya, yang pertama kita klik menu Graph di atas ini ya, Graph. Kita klik kiri sekali. Kemudian kita pilih menu Legacy Dialogs.
Kemudian kita pilih scatter garis miring dot. Kita klik kiri sekali. Kemudian simple scatter, kita klik gambarnya sekali sehingga muncul bingkai hitam tebal ini. Kemudian kita klik tombol define sehingga muncul kotak simple scatter plot. Nah, di y-aksis dan di x-aksis kita masukkan variabel kita. Sama, karena tadi kita ingin melihat asosiasi atau hubungan antara keterampilan metakognitif dan hasil belajar, maka kita tinggal masukkan saja. Misalkan y-aksisnya adalah hasil belajar, kemudian x-aksisnya adalah keterampilan metakognitif. Oke, setelah masuk seperti ini, kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, sekarang scatternya dihasilkan. Nah, di sini terlihat ternyata hubungan kedua variabel tadi linear. Tandanya apa? Semacam terlihat garis lurus dari kiri ke kanan. Ya, jadinya di sini terlihat hubungannya linear. Kalau misalkan titik-titik ini penyebarannya awalnya naik, kemudian di tengah-tengah kemudian menurun, nah itu bukan linear. Jadinya linearitas tidak terpenuhi. Atau titik-titiknya tersebar, tidak melihatkan hubungan, jadinya linearitas juga tidak terpenuhi. Asumsi-asumsi dari uji korelasi sudah kita lakukan, sehingga data pada contoh ini memenuhi asumsi korelasi Pearson. Ingat ya, ketika melaporkan, kita laporkan asumsinya dahulu. Jadinya linearitas kita laporkan, normalitas kita laporkan, kemudian homoskedastisitas juga kita laporkan, baru hasil analisis korelasinya. Tapi tadi di tutorial video ini kita melakukan analisis korelasi terlebih dahulu, baru uji asumsinya. Yang betul asumsi dahulu ya. Oke, kemudian kita sudah paham caranya melakukan korelasi Pearson, baik asumsi maupun uji hipotesisnya. Analisis korelasi yang kedua yang ingin kita pelajari adalah korelasi point biserial, ya, point biserial correlation. Seperti yang saya katakan di awal tadi, korelasi point biserial ini sebetulnya adalah kondisi khusus dari korelasi Pearson ketika salah satu variabelnya berupa data dikotom, data yang membagi data kita menjadi dua kelompok. Nah, misalkan di tutorial ini kita ingin belajar melihat ada tidaknya hubungan antara gender dengan hasil belajar atau gender dengan kesadaran metakognitif. Oke, kita lihat data view kita terlebih dahulu. Oke, misalkan kita ingin melihat ada tidaknya hubungan antara gender dengan keterampilan metakognitif. Sebetulnya kesadaran metakognitif ya, bukan keterampilan. Kita lihat di Excel-nya tadi. Kesadaran ya. Kita ganti saja terlebih dahulu. Mohon maaf di sini kita ganti kesadaran metakognitif. Oke. Misalkan kita ingin melihat hubungan antara gender dengan kesadaran metakognitif. Tetapi ingat, kita perlu melihat apakah data ini memenuhi asumsi point biserial atau tidak. Asumsinya apa saja? Oke, asumsi yang pertama tadi adalah setiap data, setiap kelompok data itu terdistribusi secara normal. Karena kita ingin melihat asosiasi antara gender dengan kesadaran metakognitif, maka kita perlu melihat kesadaran metakognitif laki-laki dan kesadaran metakognitif perempuan ini datanya normal atau tidak. Karena tadi syaratnya itu normalitasnya dilihat bukan data keseluruhan, tetapi data berdasarkan data yang sudah dikelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan variabel dikotom tadi. Nah, variabel dikotom kita gender laki-laki dan perempuan. Akibatnya kesadaran metakognitif dibagi menjadi dua. Kesadaran metakognitif milik laki-laki dan kesadaran metakognitif milik perempuan. Analisisnya bagaimana agar data kesadaran metakognitifnya terpisah antara laki-laki dan perempuan? Ya, kita perlu split dahulu. Caranya bagaimana? Kita klik menu data, kemudian kita pilih split file. Ya, kemudian kita pilih
compare groups, kita klik kiri sekali. Kemudian kesadaran metakognitif, kita klik kiri sekali. Kemudian kita masukkan ke kotak group based on, atau kita klik tanda panah ini ya sekali. Nah, sehingga secara otomatis kesadaran metakognitif yang awalnya di kotak kiri berpindah ke kotak group based on. Kemudian kita klik OK. Sehingga di sini di output dilaporkan split file layer by KM. Oh, mohon maaf ya, bukan by KM tetapi by gender sebetulnya. Kita ulang lagi, kita klik data, kemudian split file. Nah, di grup based on-nya kesadaran metakognitifnya kita kembalikan dengan cara kita klik tanda panah ini lagi. Kemudian gendernya yang kita masukkan ke grup based on dengan mengklik tanda panah ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini salah satu keuntungan kita menggunakan SPSS adalah setiap langkah yang kita lakukan dilaporkan di bagian output, sehingga kita bisa mengecek langkah kita sebelumnya sudah betul atau kurang tepat atau khilaf. Nah, setelah dipisahkan berdasarkan gender, kita bisa melakukan analisis secara terpisah antara normalitas laki-laki dan normalitas perempuan. Cara analisisnya sama kayak tadi. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik lagi, kemudian explore. Karena yang ingin kita lihat hubungannya adalah kesadaran metakognitif dan gender, maka variabel hasil belajar kita kembalikan agar tidak ikut teranalisis. Caranya bagaimana? Kita klik hasil belajar, kemudian kita klik tanda panah, sehingga kembali ke sisi kiri. Sehingga di dependent list hanya berisi kesadaran metakognitif. Di plot kita klik lagi, kita cek di box plotnya masih none, di deskriptifnya tidak ada centangan, dan normality plot with testnya masih tercentang. Jadinya masih aman. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, sama seperti tadi, karena kita melakukan uji normalitas lagi, maka prosesnya juga akan lebih lama. Kemudian kita ingin tahu tabel hasil uji normalitasnya. Ya, kita kembali ke layar sebelah kiri, kita lihat daftar isi, daftar tabelnya. Langsung kita pilih tulisan test of normality. Sehingga di sisi kanan langsung diperlihatkan hasil uji normalitasnya, baik Kolmogorov maupun Shapiro. Sama prinsipnya, kalau sig-nya di atas 0,05 maka data terdistribusi normal. Nah, ternyata di sini berdasarkan Kolmogorov-Smirnov, data perempuan tidak terdistribusi normal karena sig-nya kurang dari 0,05. Oleh karena itu, saya sarankan kita laporkan saja hasil Shapiro-Wilk-nya. Kenapa? Karena berdasarkan hasil analisis Shapiro-Wilk, nilai sig baik di laki-laki maupun perempuan di atas 0,05. Sehingga data kita terdistribusi normal sesuai hasil analisis Shapiro-Wilk. Oke, hasil uji normalitas sudah kita dapat dan asumsi normalitas sudah terpenuhi. Asumsi yang lain apa? Asumsi yang lain adalah homogenitas. Varian kedua kelompok, yaitu varian kesadaran metakognitif kelompok laki-laki dan perempuan sama, alias homogen. Caranya bagaimana? Sebelum kita melakukan analisis homogenitas, kita kembalikan dulu datanya agar tidak tersplit. Ya, kita kembalikan dengan cara klik menu data. Kemudian kita pilih split file lagi. Kemudian kita pilih analyze all cases do not create groups. Kita klik kiri sekali. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga di bagian paling bawah dari output kita sudah ada keterangan split file off, alias split filenya sudah dimatikan. Oke, outputnya sudah tidak terpisah lagi. Sekarang waktunya kita melanjutkan analisis. Sama seperti ketika kita akan melakukan analisis korelasi Pearson. Kita melakukan uji asumsi. Uji asumsi salah satunya adalah heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Namun kita menitipkan uji tersebut ke uji yang lain. Nah, ketika kita ingin melakukan uji homogenitas, kita juga melakukan hal tersebut.
kita melakukan analisis yang lain, tapi tujuannya adalah kita ingin dapat tabel homogenitas. Di kasus uji homogenitas, kita bisa nitip atau nunut di uji ANOVA. Jadinya kita melakukan ANOVA beserta homogenitasnya, kemudian tabel homogenitasnya kita baca, sedangkan tabel yang lain tidak kita baca. Caranya bagaimana? Pertama kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian kita pilih One Way ANOVA. Di dependent list kita masukkan variabel kesadaran metakognitifnya, variabel continue-nya ya, dengan cara mengklik tanda panah di sebelah kiri dependent list. Kemudian di faktor kita masukkan data dikotom kita, yaitu gender. Kita klik gender, kemudian kita klik tanda panah di sebelah kiri factors. Kemudian di sisi kanan ada 4 menu, kita pilih menu option. Kita klik kiri sekali, sehingga muncul kotak dialog One Way ANOVA .2 options. Kemudian kita pilih Homogeneity of Variance Test. Kita klik kiri sekali sehingga otomatis tercentang. Setelah tercentang, kita tekan Continue, lalu kita klik OK. Sehingga akan muncul hasil analisis ANOVA beserta homogenitasnya. Kita cukup melihat homogenitasnya di tabel Test of Homogeneity of Variances, sedangkan tabel ANOVA-nya tidak perlu kita lihat. Ternyata di sini nilai SIK hasil uji homogenitasnya di atas 0,05. Sehingga data kedua kelompok tadi, kesadaran metakognitif laki-laki dan perempuan, disimpulkan bersifat homogen. Asumsi homogenitas terpenuhi. Karena asumsi-asumsinya sudah terpenuhi, sekarang waktunya melakukan analisis korelasi poin biserial. Caranya bagaimana? Mudah juga seperti Pearson tadi. Pertama, kita klik menu Analyze. Kemudian kita pilih Correlate lagi. Kemudian kita pilih Bivariate. Kita reset ya tampilannya. Oke, sehingga variabelnya kosong, sedangkan di kotak kiri ada 4 variabel. Kita tadi ingin melihat asosiasi atau hubungan antara gender dengan kesadaran metakognitif. Maka gender kita masukkan ke variables, kesadaran metakognitif kita masukkan juga ke variables. Lalu apa yang perlu diubah? Tidak ada. Jadinya setelah kita memasukkan kedua variabel kita pastikan variabel yang satu adalah variabel dikotom dan variabel yang lain adalah variabel continue. Setelah kita masukkan di kotak variables, kita lihat di correlation coefficient-nya Pearson-nya tercentang. Jadinya ketika kita ingin melakukan analisis poin biserial, langkah-langkahnya sama dengan analisis Pearson. Setelah itu kita klik tombol OK. Sehingga di sini muncul tabel korelasinya. Sama, kita baca nilai SIK-nya. Bila di bawah 0,05, maka ada hubungan signifikan di antara kedua variabel tersebut. Begitu ya. Oke. Poin biserial sudah kita pelajari. Sekarang kita pelajari analisis korelasi non-parametriknya. Kendall Tau dan Spearman-Rho. Pertama kita belajar yang Kendall Tau dulu. Misalkan sekarang kita ganti lagi variabel yang lain. Kita lihat di dataset kita. Misalkan kita ingin menganalisis asosiasi atau hubungan antara hasil belajar dengan tingkat kesukaan membaca. Oke. Kalau kita ingin menganalisis hubungan antara hasil belajar dengan tingkat kesukaan membaca, kita tidak bisa menggunakan Pearson correlation. Kenapa? Karena tingkat kesukaan membaca di sini dia termasuk data ordinal. Padahal Pearson menyaratkan kedua variabel adalah variabel continue. Bisa interval, bisa rasio. Sehingga measure-nya harus scale. Nah, kita ketika ingin melihat hubungan antara hasil belajar dengan tingkat kesukaan membaca, hasil belajar scale, dia termasuk continue. Tetapi tingkat
kesukaan membaca, dia datanya ordinal, sehingga person tidak bisa dilakukan. Poin biserial juga tidak bisa dilakukan, karena syarat poin biserial adalah satu variabel dalam skala kontinu atau scale, kemudian satu variabel adalah variabel dikotom, terbagi menjadi dua kelompok. Lah, di TKM ini tingkat kesukaan membaca datanya tidak terbagi menjadi dua, melainkan 4, dari tidak suka hingga sangat suka. Itu ya, jadinya paham ya mengapa ketika kita ingin menghubungkan kedua ini, HB dengan TKM, kita tidak bisa menggunakan person maupun poin biserial. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan analisis kendal tau? Caranya adalah kita klik analyze lagi, kemudian kita pilih correlate, kemudian kembali lagi kita pilih bivariate. Di variabel kita ubah lagi, ini kita kembalikan lagi, gender kita pindahkan ke kiri lagi, kesadaran metakognitif kita pindahkan lagi. Kita ingin menganalisis hubungan antara tingkat kesukaan membaca, kita masukkan ke variables dengan hasil belajar. Kita masukkan ke variables juga. Nah, di correlation coefficient, personnya centangannya kita hilangkan dengan cara mengklik kiri sekali. Sedangkan di kendal tahu, kita klik kiri sekali, sehingga tercentang. Kemudian kita klik OK. Sehingga di sini muncul output non-parametric correlation. Di sini ada tabel correlationnya. Disinilah merupakan hasil analisis kendal tahunya, yang pengambilan keputusannya sama dengan person maupun poin biserial. Ketika di bawah 0,05 nilai sig-nya, maka ada asosiasi signifikan. Begitu ya. Nah, cara analisis yang satunya, Spearman Rho, bagaimana caranya? Kembali lagi, kita klik analyze. Kemudian kita pilih correlate lagi. Kemudian kita pilih bivariate lagi. Ya. Kemudian, misalkan tetap kita ingin melihat adanya hubungan antara tingkat kesukaan membaca dengan hasil belajar. Tetapi kita tidak ingin kendal tahu, tapi kita inginnya Spearman Rho. Caranya bagaimana? Kendal tahu kita klik kiri sekali, sehingga centangnya menghilang. Kemudian di Spearman, kita klik kiri sekali sehingga dia tercentang. Kemudian kita klik tombol OK. Sehingga di sini muncul lagi non-parametric correlation, namun tabel ini adalah tabel Spearman Rho. Yang lagi-lagi pengambilan keputusannya sama, yaitu didasarkan pada nilai sig. Ketika di bawah 0,05 nilai sig-nya, disimpulkan ada hubungan signifikan di antara kedua variabel yang kita analisis. Nah, tadi kita sudah melakukan analisis, sekarang waktunya kita mencoba membaca hasil analisis kita. Kita urutkan saja ya, karena tadi kita sudah melakukan analisis person terlebih dahulu, maka kita baca dulu hasil uji asumsi sebelum person dilakukan. Oke. Kita baca dulu linearitasnya berdasarkan scatter plot yang dihasilkan. Cara membacanya bagaimana? Bisa menggunakan redaksi kalimat seperti ini. Berdasarkan scatter plot yang dihasilkan, kesadaran metakognitif memiliki hubungan yang linier terhadap hasil belajar siswa. Oke, ini hasil uji asumsi linearitasnya. Selanjutnya, kita baca hasil analisis homoskedastisitasnya. Ini merupakan scatter plot yang juga tadi kita hasilkan ya, dengan menitipkan analisisnya ke analisis regresi. Cara membacanya bagaimana? Kita bisa menggunakan redaksi kalimat ini. Homoskedastisitas terpenuhi didasarkan pada scatter plot yang dihasilkan di antara variabel regresi standardized predicted value dengan residualnya. Begitu. Jadinya homoskedastisitasnya juga terpenuhi. Ingat ya, ketika kalian ingin belajar lagi, mendalami lagi homoskedastisitas, tunggu saja video saya yang selanjutnya. Bukan selanjutnya yang paling depan ya, tapi selanjutnya mungkin akan saya buat video khusus terkait homoskedastisitas. Oke, selanjutnya kita baca hasil uji normalitasnya.
Misalkan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov-nya, maka kita bisa menggunakan redaksi kalimat ini. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menginformasikan bahwa data kesadaran metakognitif dan data hasil belajar terdistribusi normal. Kita sampaikan angka-angkanya. D dalam kurung 40. 40 itu merupakan degree of freedom atau derajat bebasnya. Kemudian 0,108 merupakan nilai D-nya. D itu mewakili Kolmogorov-Smirnov ya. Kemudian sig-nya 0,200 sehingga pi sama dengan 0,200. Begitu. Asumsi-asumsi sudah kita laporkan, sekarang kita membaca hasil uji korelasi Pearson-nya. Kita menggunakan tabel correlation yang dihasilkan dari hasil analisis tadi. Cara membacanya bisa seperti ini. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa kesadaran metakognitif memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil belajar siswa. R sama dengan 0,991. Kita ambil dari angka di baris Pearson correlation. Ya. Kemudian P kurang dari 0,001. Kita ambil dari kolom sig. Bukan kita tulis 0,000 karena P atau sig itu tidak mungkin sama dengan 0. Di sini di SPSS tulisannya 0,000 itu karena dibulatkan. Sehingga kita tulis di laporannya Pi atau P kurang dari 0,001. Kemudian N sama dengan 40, yaitu jumlah responden yang terlibat di penelitian kita tadi. Atau jumlah data yang dianalisis di SPSS tersebut. Oke, ini merupakan cara pembacaan Pearson correlation. Nah, sekarang kita lanjut ke poin biserial. Kita baca dulu asumsinya. Yang pertama normalitas ya. Misalkan kita bisa menggunakan kalimat ini. Ini sendiri tabel dari hasil uji normalitas ya, saya potong ya. Cara membacanya misalkan begini, hasil uji Sapir-Whorf menginformasikan bahwa data kesadaran metakognitif laki-laki dan perempuan terdistribusi normal. Kita sampaikan nilai-nilai pentingnya W dalam kurung 20. 20 adalah DF-nya sama dengan 0,948. W itu mewakili Sapir-Whorf. Ya. Kemudian P sama dengan 0,340. P itu adalah nilai sig-nya. Jadinya didasarkan Sapir-Whorf, data laki-laki maupun perempuan terdistribusi normal. Kemudian hasil uji homogenitasnya, ini tabelnya, saya potong dari Nunut ke ANOVA tadi ya. Cara pembacaannya bagaimana? Bisa seperti ini. Hasil uji Levin menginformasikan bahwa varians data kesadaran metakognitif siswa laki-laki dan perempuan homogen. Dalam kurungnya F 1,138. 1 itu degree of freedom yang pertama dan 38 adalah DF yang kedua. F sama dengan 0,376. 0,376 ini merupakan nilai F yang bisa kita lihat di kolom Levin statistiknya. Pi sama dengan 0,543. Kita dasarkan pada nilai sig-nya. Karena di atas 0,05 tentunya dia bersifat homogen. Datanya homogen, datanya juga normal. Maka kita bisa lanjut ke korelasinya, yaitu korelasi poin biserial. Cara pembacaannya hampir sama dengan Pearson tadi ya. Seperti ini. Hasil uji korelasi poin biserial menunjukkan bahwa gender memiliki hubungan yang signifikan dengan kesadaran metakognitif siswa. R sama dengan 0,674, P-nya kurang dari 0,01 dan N-nya sebesar 40. Poin biserial sudah selesai. Sekarang kita coba baca hasil uji korelasi non-parametriknya. Yang pertama adalah korelasi kendal tau. Cara membacanya pun juga hampir sama. Hasil uji korelasi kendal tau B menunjukkan bahwa tingkat kesukaan membaca memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil belajar siswa. Tau B sama dengan 0,777, P kurang dari 0,01, dan N-nya sebesar 40. Dan yang terakhir, korelasi yang kita pelajari adalah korelasi Spearman-Rue.
Cara pembacanya juga sama. Hasil uji korelasi Spearman-Shroom menunjukkan bahwa tingkat kesukaan membaca memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil belajar. Rho sama dengan 0,871, simbol rho-nya itu seperti P ya. Kemudian P kurang dari 0,01 dan N-nya sebesar 40. Begitulah cara membaca hasil analisis korelasi Pearson, Kendall, Spearman, dan point biserial correlation. Pada video selanjutnya kita akan belajar regresi. Nah, regresi ini semacam tindak lanjut dari korelasi. Kalau korelasi kita melihat ada tidaknya hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Sedangkan kalau regresi kita bisa memprediksi satu variabel berdasarkan angka di variabel yang lain. Bagaimana cara analisisnya? Silakan lihat di video saya selanjutnya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.